Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Salam sejahtera juga untuk kita semuanya ya. Selamat malam, sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan. Hari ini kita bisa berjumpa kembali dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau ini jam terbangnya sangat tinggi sekali dan saya tahu kapasitas beliau ini juga sangat luar biasa. Jadi memang sangat beruntung sebetulnya malam hari ini kita bisa dengar sedikit cuplikan atau apa ya namanya ya, manfaat insight yang kita bisa dapat begitu ya. Dan saya panggilkan sebelum kita panggilkan siapa tamu kita malam hari ini, saya bacakan dulu sedikit mengenai profil beliau ya. Beliau ini adalah seorang master coach gitu ya. Dan pendidikan beliau adalah Master of Business Administration dari Australia. Kemudian beliau juga adalah postgraduate diploma IT MOOC dari Lancaster, UK. Beliau juga mengikuti Certified in Entrepreneurship di Amerika. Beliau juga Certified Trainer untuk NLP, Master Coach, Time Therapy, Business Coach, Scientific Face Reader. Wah, ternyata coach ini bisa baca wajah nih ya. Nanti kita boleh konsultasi nih. Oke, terus kemudian Well and Money Coach dan Six Sigma. Oke. Dan beliau juga sudah banyak menangani klien dari bank pemerintah, BUMN dan sebagainya ya. Kalau saya bacakan sangat banyak. Dan yang pasti beliau juga sering ada di radio, TV, media dan kemudian beliau juga adalah pengarang buku ya. Ada 3 buku yang ditulis, Aspirasi Generasi Ford, eh, kemudian Daily Vitamin, dan Seni Mengubah Nasib. Oke, baik kita panggilkan hari ini tamu kita Coach Yudi Chandra. Halo, Malam Coach. selamat malam semua. Ini Ya, luar kayaknya biasa. yang disebut keren banget sih. Sebetulnya saya itu disclaimer sedikit belajar kebanyakan itu karena saya merasa bodoh jujurnya. Itu Oh, awalnya oke. seperti itu. Iya. Jadi Oke. karena dari dulu merasa kurang, ya belajar. Oke. Nah, itu Ya, satu tips itu buat kita ini, Coach. Jadi kalau kita berasa kurang, kita harus belajar gitu ya. Nah, oke, kita akan bincang-bincang dengan topik kita ini ya, sesuai topik kita dari apa? Dari eh, apa? Ini, sorry saya lupa judulnya ini. saya dulu Dari supir dulunya. supir ya, influencer dari Iya, supir menjadi influencer. Ah, oke. iya, iya, Oke, iya. kita mau dengar ceritanya nih, Coach. Kira-kira boleh latar belakang dulu deh, karena kalau sekarang kan mungkin banyak orang menilai Coach ini kan sudah bisa, ya artinya kita tanda kutip cukup baik lah ya. Nah, tapi kan kita pengen tahu nih, bagaimana Coach bisa membangun hidup bisa sampai di tahap yang sekarang. Nah, mungkin bila boleh cerita dulu Hmm. apa bagaimana dulu masa kecil kah atau pendatang kah atau apa gitu atau punya mimpi kah gitu. Gimana cerita dulu nih, Kak? Sebetulnya kalau mau bicara kisah sedih banyak ya. Cuman Oh, salah satu tantangan yang setiap kali saya sharing cerita itu, mm-mm. banyak orang bilang nggak percaya. Jadi saya tunjukin Hmm. gambar aja kali ya. Ya, Oh, sedikit betul ya. betul. Ini dulu, ini saya. Cuman di sini Wah. yang ada cuman pas waktu saya jadi sales aja. Karena ketika Hmm. jadi supir, kayaknya di saat itu juga, kayaknya ketika kita lagi susah, males ya kita yang namanya moto-moto. Ini jadi supir apa ini, Coach? Saya supir asinan dulu. Oh, Ngebantuin orang tua. asinan. Saat saya umur 15 tahun, saya Oke. ngebantuin orang tua juga untuk nganterin Oke. asinan karena papa mama jualan asinan. Setelah itu Oke. ketika saya kuliah juga, kebetulan saya kuliah itu dapat nebeng ya di Melbourne, Australia. Cuman ya Hmm. karena harus hidup, saya jadi supir pizza. Ya, jadi Oh. beberapa kali lah, beberapa kali. Ya, Hmm. dan ya kita sih nggak pernah foto-foto sih saat itu sayangnya. Heeh. Oh, Nah, buat ya. temen-temen yang kira-kira bertekad mau sukses, monggo foto-foto dulu pas susah, nanti lebih keren. So, so, kebetulan ini kita bawain santai aja kan ya, mendingan ya. Iya, santai aja, santai Kita aja. bawain santai aja. So, Oke. saya cuma bisa sharing ini foto ketika saya tambang.
Jadi Hmm. bisa kelihatan lah. Emang saya ini memang orangnya kalau mau kena matahari kayak kalau mau kena apa kayak ya hitam sebentar habis itu putih lagi. So Hmm. susah orang kalau dibilang coach coach Yudi itu kalau mau cerita kalau memang ya tentang pengalaman saya dulu semua orang pasti bilang ah pasti privilege lah coach. Ya mungkin lah gitu. Hmm. Memang mungkin diberkahi ya wajah yang ya maksud saya kan ada orang yang mungkin wajahnya kayaknya wajah hoki gitu jadi ya saya sih happy happy aja sih dan bersyukur juga cuman ya ya inilah sedikit tentang saya dulu saya di tambang ya Hmm. sehitam-hitamnya saya ya begini nih so Oh, begitu tetap ya. tetap kinclong gitu. Iya, Nggak iya. ngerti kenapa kena matahari yang ngelopek nanti merah sedikit ya putih Oke. lagi Dulu, dan buat yang ya. belum kenal ya saya sedikit sharing ya beberapa kali muncul TV ya ini di Radio Sonora saya juga rutin di Sonora dan di Motion. Ada sedikit main IG, YouTube dan lain-lain. Dibilang influencer ada ya cuman ya mungkin masih kecil ya. Tapi kalau dibandingin dulu yang kayaknya nggak mungkin banget gitu, Hmm. di mana hidup saya ya keluar masuk tambang, kayaknya Hmm. sih itu suatu keajaiban buat saya gitu Oke. sih. Ya. Hmm. Nah, ngomong-ngomong dulu, Coach, di mana? Dari asal datang Jakarta kah atau dari daerah kah? Saya asli Jakarta. Jakarta ya. Terus Saya kemudian asli bisa Jakarta. bisa berangkat keluar itu kalau tadi cerita coach kan kelihatan hidupnya sulit gitu kan. Mm, Nah, mm, mm, mm. saya nih belum dengar lebih lanjut nih. Kira-kira pengen tahu bisa akhirnya berangkat itu apa karena beasiswa kah atau bagaimana? Nah, kalau bicara sulit sebenarnya gini, saya nggak berani bilang hidup saya sulit. Hmm. Kenapa? Karena banyak orang yang jauh lebih sulit dari saya. Hmm. Banyak. Dalam arti kata, ada orang-orang yang harus makan satu keluarga makan telur satu dibagi delapan atau enam. Saya nggak Hmm. sampai gitu. Saya Oke. termasuk beruntung. Beruntung itu dalam arti kata, sesulit-sulitnya keluarga saya tiga Hmm. puluh hari makan Indomie lah. Iya, jadi Indomie terus gitu ya ya. beruntung, beruntung, termasuk Iya, beruntung sekali, betul, jujur, betul, betul. jujur. Iya. Ya jujur, Iya. karena saya melihat orang-orang lain Hmm. ya ada yang benar-benar sulit, ada yang benar-benar sulit. Hmm. Sesulit-sulitnya keluarga saya, ya masih naik yang namanya Kopaja Kopami masih bisa lah, sambil Hmm. jalan gitu, ya kan. Batas ya nggak batas AC, tapi masih Iya. bisa. Ya, Oke. jadi jualan asinan ya kita masih bisa hidup. Papa Hmm. sempat juga mau jadi supir taksi, tapi nggak jadi. Akhirnya Hmm. kita buat buat asinan di rumah. Ya, Oke. sesulit-sulitnya saya rumah masih punya sendiri. Oke. Dan ya walaupun banyak kecoa ya, walaupun banyak tikus ya. Oke. Nah, suatu Oh. saat saya ingat saya mau mandi. Salah satu kebiasaan saya itu kalau mau mandi, itu Hmm. anduk saya harus goyang-goyangin dulu. Zaman dulu nih. Oke. Alasannya ya karena satu satu saat ketika saya mandi, itu kan kita masih pakai ini ya, centong ya. Ya. Saya langsung habis mandi, saya pakai anduk begitu. Ternyata di Hmm. dalam anduknya itu kan ada demek-demek ya. Di Ya. dalamnya itu ada puluhan kecoa. Jadi saya trauma. Jadi Jadi itu trauma. untuk ya kira-kira segitulah kondisi rumah saya dulu gitu. Cuman masih ada Oke. rumah dan bersyukur Oke. sekali. Oke. Ya. Nah, jadi Mm-mm. oke itu luar biasa. Berarti sampai terus masih lebih baik lah ya. Kita tetap harus mensyukuri ya, coach ya. Eh, Sangat, sangat, sangat bersyukur. itu. Kalau bicara Oke. bersyukur, sangat bersyukur ya. Nah, tadi Hmm. ngejawab pertanyaan, gimana sih saya bisa bisa kuliah di Nah, Australia? ya. Awalnya saya mau dikirim ke Belgia karena kita ada saudara di Belgia. Saya Hmm. mau dikirim ke Belgia untuk sekolah sambil Hmm. kerja. Karena Hmm. saudara papa itu punya ibaratnya kayak tempat pabrik rumahan kecil gitu loh, pabrik rumahan untuk bikin somai apa dimsum gitu di Belgia. Hmm. Jadi saya mau dikirim di sana sambil kerja di tempat somai lah intinya. Karena kan Hmm. mahal ya bekerja di sana. Ya. So, tapi saya ketemu teman baik saya yang bilang bahwa, Yud, lu ngapain gitu loh, ya kan ke apa?
ke Belgia, ikut saya aja gitu ke Hmm. Australia. Nanti saya bayarin lah. Intinya tempat tinggal dan lain-lain nebeng lah begitu. Hmm. Dan ya udah, papa gila-gilaan, mama gila-gilaan, bagaimanapun juga karena dianggap oke harus sekolah nih yang bener gitu. Anak saya miskin, kita maksudnya keluarga kita miskin, bukan miskin maksudnya kurang gitu. Cuman ya kenapa Hmm. enggak? Ya akhirnya saya pergi kuliah ke Australia. Hmm. Itu pun saya ingat saya pergi itu sendirian. Kan biasa teman-teman lain ada yang dianterin ya. Iya. Saya sendirian ya. Karena gimana orang tua juga nggak bisa nganterin lah. Kan harus Hmm. sibuk juga kerja. Dan ya ya saya juga di sana ya hampir boleh dibilang pagi siang malam itu makan sandwich. Jadi kalau mau ngajak saya makan jangan pernah ngajak makan sandwich. Saya agak sedikit udah enough untuk makan sandwich. Jadi sandwich bukan makanan favorit saya karena sempat setahun lebih makan sandwich cuman nyampur-campur beda aja gitu loh. Cuman kan di Oke. sana paling murah itu ya. Kita beli Oh. satu pack roti itu $1 ya atau berapa saya lupa. Tapi kenyang, kita tinggal kasih keju kek atau kadang-kadang makan sandwichnya doang di toast itu enak, enak. Hmm. Dan ya saya siang makan seperti itu ya bisa 1 2 tahun berturut-turut lah. Seperti itu Hmm. untuk penghematan ya saat itu. Iya, Mm-mm. iya. Oke, keren Jadi ya. dibilang miskin nggak, dibilang miskin nggak. Saya Oke. grateful beruntung kok. Mm-mm. Iya, iya. Oke, keren sekali ya. Nah, jadi selesai dari pendidikan, coach ini apa bekerja yang tadi di tambang itu? Saya selesai pendidikan, saya kerja di sana dulu. Ya, oh di sana dulu ya. Iya, saya kerja di sana. Saya Hmm. sebetulnya putus kuliah. Oh, oke. Saya putus kuliah. Saya putus kuliah karena harus kerja dan ayah keluarga nggak mampu untuk lanjutin. Hmm. Jadi saya kerja di sana, makanya saya sempat jadi eh, macem-macem lah, macem-macem. Saya jualan komputer sempat di sana Hmm. karena saya juga hobi jualan komputer ya. Saya sebetulnya lebih suka jualan jualan daripada sekolah. So dari Hmm. kecil sebetulnya saya dari SD pun saya udah kebiasaan disuruh jualan sama orang tua. Hmm. Karena Hmm. ya untuk mau dapetin segala sesuatu yang saya mau, saya harus nabung. Jadi Oke. saya dididik sama orang tua bahwa kalau kamu mau beli sesuatu, contoh mau beli komputer gitu ya, atau Hmm. sepeda, ya kamu harus nabung setengahnya. Nah, Hmm. kalau kalau ketika kita kecil, satu SD gitu, suruh nabung setengahnya mau beli sepeda itu kan gimana? Iya. Ya kerja lah. Ya akhirnya saya jualan. Jadi dari jualan yang namanya biji karet, kartu tepok, stiker, apaan juga saya jualin gitu sama teman-teman. Dan Oke. itu dan ketika sampai Melbourne pun hobi jualan itu kebawa. Jadi Hmm. akhirnya ketika ketika sampai ke Melbourne yang terjadi adalah saya kebablasan jualan, nggak kuliah. Karena Oke. saya lihat saat itu banyak orang yang butuh komputer dan mereka nggak banyak orang Indonesia di sana. Akhirnya saya lihat, wah, kesempatan nih jualan komputer. Akhirnya saya jualan komputer dengan software bajakan. Oh, oh. Ingat ya, Bisa. kalau di luar negeri kan software itu kan mahal ya. Iya, iya. Ya, dan di zaman itu masih desktop semua, belum laptop. Masih Iya. desktop tuh yang gede-gede ya. Akhirnya saya belajar ngerakit dulu sendiri dari A sampai Z. Itu kalau yang zaman-zaman saya mungkin inget tuh ketemu ada CD-ROM itu yang bisa pakai remote control aja udah kayaknya keren banget tuh. Iya, iya, Oh, betul. saya jualan kayak gituan, kemudian saya beli CD writer dan untuk ngopi game-game karena banyak anak-anak kuliah di situ yang pengen beli game tapi kan kalau di sana mahal ya. Oh. Softwarenya juga saya masukin gitu zaman dulu dan ketika usia saya 18 19 tahun, saya udah bikin 1 miliar pertama saya di saat itu. Wah.